warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu anti-emetik yang beranggotakan Dan saya sendiri Anindita Tribanowati NIM 007. dan saya sendiri Fatimah Zahra Amalia Putri dengan NIM 14, kelompok 9, program studi D4 keperawatan anestesiologi. Anti-emetik. Anti-emetik adalah obat yang digunakan untuk mencegah atau menghentikan mual dan muntah akibat stimulasi pusat muntah yang disebabkan oleh rangsangan lambung usus melalui GTZ atau SEM, reseptor trigger zone, dan melalui kulit otak. Penggunaan antiemetika diberikan kepada pasien dengan keluhan sebagai berikut. 1. Mabuk jalan atau mabuk darat. Penyebab utama mabuk darat adalah pertentangan antara informasi yang disalurkan oleh organ keseimbangan otak di satu pihak dan informasi dari indera lain, khususnya pada mata dan indera perasaan yang seharusnya bekerja sama dengan keseimbangan atau labirin. 2. Mabuk kehamilan. Biasanya terjadi antara minggu ke-6 sampai 14 dari masa kehamilan akibat kenaikan pesat dari HSG, Human Chorion Gonadotropin. Gejala ini pada umumnya tidak hebat dan hilang dengan sendirinya. Maka sedapat mungkin jangan diobati agar tidak mengganggu perkembangan janin. Yang ketiga, mual dan muntah yang disebabkan penyakit tertentu, seperti pada pengobatan dengan radiasi atau obat-obat sitotoksik. Penggolongan obat antiemetik ada 8. Yang pertama yaitu anticholinergic. Kelompok obat yang digunakan yaitu scopolamine yang terdiri dari hyoscyamin, scopoldrum. Yang kedua ada antihistamin yang terdiri dari cyclizine, meclizine, cinnarizine, promethazine, dan dimenhydrat. Yang kedua ada antagonis dopamin. Contoh obat golongan ini yaitu ada 3, yaitu propulsif atau prokinetika, di antaranya metoclopramida dan domperidon. Yang kedua ada derivate butyrofenon, di antaranya droperidol, haloperidol, chlorpromazine, promethazine, dan prochlorperazine. Yang ketiga ada derivate fenotiazine, di antaranya prochlorperazine dan thioperazine atau torekan. Selanjutnya yang ketiga ada antagonis reseptor 5-hidroksitritamin. Contoh golongan obat ini dolasetron, granisetron, ondansetron, tropisetron, dan palonosetron. Yang keempat ada kortikosteroida. Contoh obatnya dexamethasone. Yang kelima ada benzoidiazepin. Contoh obatnya lorazepam dan midazolam. Yang keenam ada cannabinoida. Contoh obatnya marihuana, THC, efektif pada dosis tinggi untuk sitostatika. Yang ketujuh ada antihistamin, antagonis reseptor HI1 histamin. Obat dari golongan ini meliputi cilizin, diphenhydramine, dimenhydrinate, meclizine, promethazine. Yang kedelapan ada steroid. Contoh obatnya yaitu dexamethasone, biasanya diberikan dalam dosis rendah. Pemilihan obat antiemetik dalam kondisi khusus. Kemoterapi indulgen, nausea and vomiting atau CINV. Faktor risiko CINV sebagai berikut: regimen kemoterapi, dosis terapi, kecepatan infus intravena, gender, pria dan wanita, usia 50 tahun, riwayat konsumsi alkohol, riwayat penggunaan kemoterapi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anindita. Pola-pola muntah pada CNIV. 1. Antisipatory. Gagal beradaptasi terhadap pemberian kemoterapi sebelumnya. 2. Akut. 24 jam pertama setelah pemberian kemoterapi. 3. Lambat atau delay. 24 sampai 120 jam setelah pemberian kemoterapi. Pencegahan CNIV sebagai berikut. Antagonis reseptor NK1. Hari pertama 125 mg PO 1 jam sebelum kemo atau 115 mg 30 sebelum kemo. Hari 2 dan 3 80 mg PO plus
kortikosteroid, dexa, dan 5-HT3 antagonis ondansetron. Selanjutnya, post-operative nausea and vomiting. Faktor resikonya sebagai berikut. 1. Faktor pasien. Terdiri dari usia muda, wanita, obesitas, kecemasan, kelainan metabolik seperti diabetes mellitus, uremia, dan lain-lain. 2. Faktor operasi, seperti jenis operasi kraniotomi, operasi THT, abdomen, operasi mata, serta lama tindakan operasi. 3. Faktor anestesi, opioides, nitrous oxide, and volatile inhalational agents. Selanjutnya, emesis gravidarum. Faktor risikonya sebagai berikut. 1. Morning sickness. 2. 70-90% dari semua wanita hamil. 3. Perubahan hormonal. 4. Perubahan sistem gastrointestinal. Selanjutnya, penggunaan obat pada ibu hamil. Pertama, pemberian obat harus efekasius, manfaat, dan aman. 3. Penggunaan obat pada ibu hamil perlu pertimbangan dan pengawasan bagi ibu dan janin. 3. 1 dari 25 bayi lahir cacat karena penggunaan obat oleh ibu selama kehamilan. Obat tersebut menembus sawar plasenta. Merujuk pada penjelasan terakhir, kategori obat dalam kehamilan FDA. 1. Kategori A. Obat telah digunakan secara luas, tidak ada bukti malformasi dan harmful pada ibu hamil. 2. Kategori C. Obat yang diduga menimbulkan efek buruk pada janin dan bayi, non-malformasi dan reversibel. 3. Kategori B1. Obat digunakan secara terbatas dan tidak ditemukan malformasi dan efek buruk lain. Studi pada binatang menemukan hal yang sama. 4. Kategori B2. B1 plus studi pada binatang tidak adekuat dan terbatas, tapi menemukan hasil sama. 5. Kategori B3. B1 plus studi pada binatang menemukan adanya fetal damage tapi undertone pada manusia. 6. Kategori D. Obat diduga menyebabkan malformasi atau kerusakan janin irreversibel. 7. Kategori X. Obat dengan risiko tinggi, kerusakan janin permanen harus dihindari ibu hamil. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.